Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan saudara semuanya. Di Minggu Paskah ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk tetap bersuka cita karena hari ini kita merasakan bahwa Kristus sudah bangkit untuk kita semuanya, memberi kemenangan untuk kita semuanya. Dari segala perkara-perkara di dalam hidup kita, kebangkitannya memberikan satu pengharapan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus, bahwa Minggu Paskah ini saya akan mengajak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan judul pengharapan di tengah ketidakpastian. Ayat yang akan kita baca bersama-sama adalah dari Injil Markus pasalnya yang ke-16 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Demikian firman Tuhan, judulnya adalah Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyai Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sampai di sini pembacaan kita dan kita akan berdoa lebih dulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kesempatan di Minggu Paskah ini, kasih Allah memberkati untuk kami kembali bersama-sama dalam ibadah keluarga kami. Kami menyerahkan biarlah kebenaran firman Tuhan tetap memberikan sebuah pengharapan sekalipun di tengah ketidakpastian. Kami menyerahkan biarlah firman-Mu menjadi sebuah kekuatan bagi diri kami. Kami mau merenungkan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebuah perasaan yang tidak nyaman pasti ketika kita ditinggalkan oleh sosok yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, keadaan ini adalah bisa dibilang sebuah keadaan yang menyedihkan. Berbagai ungkapan perasaan bisa muncul dalam kehidupan kita, antara sedih, takut, dan merasa tidak punya pengharapan. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, dalam memperingati Paskah ini kita sedang banyak belajar memahami perasaan para murid juga pada waktu itu ya. Mereka sedang ditinggalkan oleh guru mereka, panutan mereka, dan juga bahkan Tuhan. Pasti perasaan yang bercampur aduk sedang menimpa para murid. Situasi seperti itu membuat mereka menjadi tidak ingat lagi dengan apa yang pernah difirmankan Tuhan Yesus sendiri, bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, Ibu Bapak Saudara, dari perikop yang sedang kita baca bersama-sama ini, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari. Di antaranya yang pertama adalah para wanita ini datang ke kubur. Karena memang secara tradisi Yahudi, meminyai dan memberi rempah-rempah kepada jenazah orang yang meninggal itu perlu dilakukan. Ketika mereka melakukannya berarti mereka sedang lupa bahwa Yesus tidak mati selama-lamanya, tetapi bangkit dari hari yang ketiga. Bangkit di hari yang ketiga. Nah, saat mereka pergi ke kubur ini berarti mereka sedang lupa bahwa Yesus bangkit
tidak perlu diminyaki, tidak perlu diberi rempah-rempah, tetapi mereka tetap melakukannya. Itu bagian pertama. Kemudian pada ayat yang ketiga, rupanya mereka bingung, saudara yang dikasih Tuhan. Siapa nanti yang membukakan batu penutup kubur itu? Para wanita ini sudah punya kemauan, punya ketaatan, tetapi mereka terbatas secara kemampuan. Ya. Mereka terbatas secara kemampuan. Mereka pergi, tetapi mereka bingung bagaimana nanti harus melakukannya. Mereka menjadi bingung bagaimana nanti membuka pintu kubur itu yang digambarkan dengan batu yang begitu besarnya. Itu kedua. Dan yang ketiga ayat 4. Menjadi sebuah jawaban dari keraguan dari para wanita itu bahwa ternyata batu penutup kubur itu sudah terbuka. Sungguh di luar nalar logika dari mereka. Karena Tuhan melakukan apa yang tidak mereka pikirkan dan bahkan mereka lupakan. Yesus bangkit dari kematian. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang Tuhan maksud dalam hidup kita tidak hanya berkutat pada ketiga hal di atas. Karena lebih dari semuanya, Tuhan ingin kita menjadi kesaksian atas iman kita. Jika para wanita tersebut diminta Tuhan untuk menyampaikan apa yang mereka saksikan dan alami, tidak hanya terpaku dengan keheranan karya Tuhan. Di ayat 7 dan 8 tadi dikatakan, sekarang beritakan, sampaikan pada para murid. Ya. Karena waktunya menyaksikan, bukan hanya berkutat pada persoalan dan masalahnya, tetapi ini loh buktinya, Yesus sudah bangkit. Waktunya untuk memberikan kesaksian. Tidak hanya terpaku dengan keheranan karya Tuhan saja, tetapi kita juga diminta untuk memberi kesaksian atas setiap apa yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupan kita. Bahkan sampai hari ini, apa yang Tuhan sudah karyakan dalam hidup kita, itu yang diminta Tuhan untuk kita saksikan. Bukan hanya terheran-heran saja. Kita tidak hanya diharapkan menikmati berkat itu sendiri, tetapi kita harus menyampaikannya. Ya? Atau mungkin kita sedang bingung, loh Tuhan kok bisa berbuat seperti ini? Tuhan kok bisa melakukan banyak hal? Apa yang Tuhan mau atas hidupku? Tuhan kenapa kondisinya menjadi seperti ini? Ya? Tapi saat ini adalah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan adalah saatnya untuk melihat dan menyaksikan bahwa Tuhan mampu melakukan lebih dari apa yang kita rasakan dan kita pikirkan hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, anggota Gereja Baptis Indonesia Karunia, kita sedang merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan. Marilah kita bangkit dari segala kegalauan kita supaya kita bisa tidak menjadi seperti para wanita di atas. Jadi iman bukan hanya iman secara tradisi. Iman yang kita miliki bukan hanya iman secara tradisi, tetapi kalau iman itu hanya secara tradisi saja, kita akan begitu mudah lupa tentang janji-janji Tuhan. Saat keadaan ini tidak menguntungkan bagi kita, saat keadaan ini tidak mendukung iman kita, karena iman kita hanya tradisi, hanya turun-temurun, kita akan mudah lupa. Yang kedua, jangan kita hanya sedih atau justru kadang meratapi kondisi ini, sehingga kita tidak ingat tentang kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Justru yang ada kita hanya mengasihani diri sendiri saja, ya, meratapi setiap situasi yang ada. Mari kita lihat bahwa Tuhan itu mampu untuk memelihara kita lebih dari apa yang kita pikirkan, bahkan dari yang kita takutkan. Tuhan sanggup untuk memberikan pemeliharaan terbaik, terindah di dalam kehidupan kita. Mari bangkit dari setiap keadaan kita dan terus menaruh pengharapan bersama dengan Tuhan yang hari ini kebangkitannya sedang kita rayakan. Semangat untuk menjalani tugas aktivitas kita walaupun terbatas. Ya. Kita melakukan dengan tetap menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Lihat Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin perekonomian kita sedang tidak seperti biasanya. Kita mengalami penurunan, dampak dari virus corona ini begitu luar biasa. Tidak hanya masalah kesehatan, tetapi juga menyangkut masalah ekonomi, menyangkut masalah
hubungan keluarga yang seringkali ketika kita ada di dalam tingkat kejenuhan itu bisa memunculkan ketegangan sendiri buat kita. Nah, mari itu menjadi sebuah hal yang kita akan sikapi bersama-sama. Kita tidak sendirian, ya. Secara keluarga kita harus semakin kompak, kita harus semakin solid. Kalau itu adalah masalah ekonomi yang sedang terjadi, mungkin usaha Bapak Ibu Saudara, bisnis yang sedang Bapak Ibu Saudara lakukan, pekerjaan yang sedang saudara tekuni saat ini harus banyak dikurangi, ya. Ini pun jangan dipikirkan sendiri, kita tidak sendiri, ya. Ada keluarga, ada orang-orang yang bisa untuk kita ajak menyikapi bersama-sama. Bersama keluarga kita dikuatkan, bersama keluarga kita dimampukan. Dan pengharapan di dalam Tuhan bukan pengharapan yang kita hadapi sendiri, tetapi bagikan itu kepada orang-orang yang bersama dengan kita, supaya pada akhirnya sukacitanya juga adalah sukacita yang kita rasakan bersama-sama. Kalau kita memaknai kebangkitan Tuhan ini sebagai sukacita karena Tuhan Yesus menang, maka Tuhan pun juga sanggup memenangkan kita dari perjuangan menghadapi virus ini. Dosa kita ditebus, iya. Dosa kita memang ditebus dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi tidak hanya berhenti kepada sebuah penebusan dosa, tetapi setiap perkara dalam hidup kita, setiap situasi dalam hidup kita, Tuhan berkarya. Kemenangannya kemenangan atas semua aspek dalam kehidupan kita, memberikan pengharapan. Ketika banyak ketidakpastian, sampai kapan situasi ini akan selesai? Sampai kapan sekolah akan kembali masuk? Sampai kapan kita beribadah di rumah? Sampai kapan pekerjaan dibatasi? Sampai kapan usaha-usahaku harus dibatasi? Sampai kapan pendapatanku menurun? Memang tidak ada kepastian secara aturan yang ada. Tetapi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya Tuhan yang selalu memberi pengharapan dalam hidup kita. Rasakan dan nikmati bersama dengan keluarga, dengan orang-orang yang kita kasihi. Jangan sendirian, ya. Merenungkannya boleh sendirian, tetapi ketika kita mencari solusi, ketika kita mencari jalan keluar, dan ketika kita menikmati, seringkali Tuhan berikan kreativitas baru di tengah tekanan, di tengah persoalan. Tuhan berikan kemampuan baru. Berkat Tuhan itu begitu luar biasa, saudara. Tidak hanya dari satu sumber, Tuhan bisa bukakan dari berbagai sumber berkat di dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi misteri Tuhan. Kadang hitungan nalar kita tidak cukup untuk memikirkan. Kalkulator hitungan kita bukan kalkulator yang dipakai oleh Tuhan. Seperti para wanita ini, ketika mereka punya kemauan, ketika mereka berangkat, mereka berpikir, siapa yang mau buka pintu batu kubur itu yang begitu besar? Wanita itu terbatas kemampuannya. Tapi ketika mereka mau, ketika mereka berangkat, ternyata Tuhan sudah lakukan semuanya lebih dulu, ya. Kalau kita hitung-hitungan hanya dengan logika dan kemampuan kita, mungkin kita akan menjadi semakin mengasihani diri kita, ya. Tetapi kalau kita mau melihat dari pengharapan bersama dengan Tuhan, dari apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, saudara, pasti kita dimampukan. Mungkin secara waktu intervalnya akan boleh ditambah, ya. Minggu ini ternyata ditambah minggu depan, ternyata ditambah lagi minggu depan, dan disampaikan sampai dengan waktu yang tidak bisa ditentukan. Ya, itu secara manusia menjadikan kita ciut, sampai kapan Tuhan? Tetapi saudara, di tengah kegalauan, di tengah kerisauan hidup kita, di tengah tekanan kebutuhan kita, ingat bahwa apa yang Tuhan hitungkan bukan yang kita hitungkan. Apa yang Tuhan sediakan, apa yang Tuhan lakukan, bukan apa yang kita pikirkan. Tuhan sudah melakukan, Tuhan sudah menyediakan lebih dulu sebelum kita takut dengan hal itu. Tuhan sudah persiapkan untuk kita semuanya. Maka tetaplah semangat dan tetaplah menaruh sebuah pengharapan itu di dalam Tuhan. Sukacita dan damai sejahtera senantiasa ada dalam setiap kehidupan kita. Gereja Baptis Indonesia Karunia pasti bisa melewati, ya. Keluarga besar kita pasti bisa melewati dengan semangat yang tetap kita miliki, utuh, tangguh, dan teguh. Bapak Ibu Saudara pasti bisa menjalaninya dalam ucapan syukur di dalam Tuhan kita
Yesus Kristus. Allah yang sudah bangkit, Allah yang sudah menang. Mari kita berdoa. Kami bersyukur punya Tuhan yang menang. Kami bersyukur punya Tuhan yang sudah bangkit. Kami bersyukur Tuhan yang sudah memberi pengharapan untuk kita. Maka Tuhan, kami mau berjalan dalam kemenangan Tuhan ini yang kami rasakan. Kami mau berjalan dalam kemenangan juga karena Tuhan sudah memberikannya untuk kami. Kami tidak takut, kami tidak galau, tetapi kami mau menikmati, kami mau menjalani bersama dengan kuasa dan berkat Tuhan. Karena kami tidak berjalan sendiri, kami punya orang-orang yang kami kasihi, dan terlebih kami punya Tuhan yang mengasihi kami lebih dari segalanya. Terima kasih Bapa, tetap berikan kami ketaatan, tetap berikan kami kewaspadaan, dan menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Di tengah ketidakpastian kami punya pengharapan karena Kristus telah bangkit bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang tetap setia dalam ibadah di keluarga. Tetaplah semangat dan nikmati kasih di tengah-tengah keluarga saudara. Kami yakin, saya yakin, keluarga di Pastori yakin bahwa Tuhan mengasihi keluarga Bapak Ibu Saudara semuanya. Tetap semangat melangkah bersama orang-orang yang saudara kasihi. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus.